Kita selama ini belajar ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Tidak bosan belajar lagi. Tujuannya apa? Tentu agar kita benar. Kita tidak mau salah. Kita tidak mau terkena syubhat. Bayangkan ada saudara-saudara kita belajar. Semakin belajar, semakin menyimpang. Kan mengerikan sekali ini. Antum kira anak-anak muda Khawarij itu mereka diam saja tidak belajar? Keliru, mereka belajar. Mereka mempelajari ayat Al-Quran. Mereka teriak-teriak, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Belajar. Dengan belajar, apa hasilnya? Ali bin Abi Thalib kafir. Muawiyah kafir. Amr bin As kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dipakai menyerang Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dalam peristiwa tahkim. Lihat. Bahkan lebih dahsyat dari itu, wanita-wanita mereka ketika bersih dari darah haid, bukan cuma mengkodok puasa, tapi juga mengkodok salat. Lihat. Belajar mereka. Dari pelajaran yang mereka lakukan, jadilah sesat seperti itu. Lebih bodoh dari nenek-nenek kita yang nggak pernah belajar. Kakek-kakek kita yang nggak pernah belajar. Nggak ada nenek-nenek kita yang nggak pernah belajar lalu terkena syubhat bahwa selesai dari haid lalu mengkodok sholat. Ucapan Aisyah ketika ditanya oleh seorang wanita, apakah seorang wanita yang bersih dari darah haid dia harus mengkodok solat? Aisyah balik bertanya, aharuriyatun anti? Apakah engkau seorang haruri? Haruri nama pasar Harura yang dipakai oleh anak-anak muda Khawarij sebagai markas mereka. Ya. Nah, di kesempatan ini tidak panjang, insyaallah sampai Isya, kita akan bahas betapa saudara-saudara kita semakin belajar malah justru semakin sesat. Ini mengerikan sekali. Dan kenapa? Karena belajarnya tidak benar. Duduk di majelis yang salah. Membaca kitab yang salah. Dan liar. Dia tidak tunduk kepada satu kaidah, tapi liar. Baca ayat, renungkan sebentar, disimpulkan. Baca ayat, renungkan sebentar, disimpulkan. Ambil contoh orang-orang tua kita dulu. Atau sekarang yang ada di kampung-kampung yang jarang ngaji, tapi tidak terkena syubhat. Keluar dari mulut mereka ketika ada satu permasalahan, sering kita dengar. Apa? Ketika sudah tidak bisa lagi berusaha. Ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sering keluar dari mulut mereka, ya sudah, kita serahkan saja semuanya kepada yang di atas. Subhanallah. Tidak belajar mereka. Mereka tidak membuka qala Allah wa qala Rasul. Tapi mereka tidak terkena syubhat. Maka sesuai dengan fitrah. Karena kebenaran adalah fitrah. Tauhid itu adalah fitrah. Maka selamat mereka mengatakan keluar dari mulutnya, kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Persis jawaban jariyah budak perempuan ketika ditanya oleh Allah, aina Allah, di mana Allah berada? Si jariyah ini menunjuk ke
Kiri, kanan, depan, belakang? Ke atas. Dengan mengatakan fis sama, di atas langit. Jangan bilang di langit ya. Karena fi bisa bermakna ala. Kan orang-orang yang tidak suka dengan madhab salaf, lihat. Orang-orang salaf mengatakan di langit. Dia mau di atas kan beda. Fi mereka terjemahkan di dalam. Mereka rupa huruf jar itu fi, ala, ila. Ini bisa macam-macam. Tergantung fiilnya kan begitu. Ya. Fantashiru fil ard. Gimana coba? Bertebaranlah kalian, masuk-masuk ke dalam bumi begitu. Tentu ala. Fantashiru fil ard ay alal ard. Maka huruf jar fi tidak bisa dimaknai satu di. Bisa di atas. Maka fis sama yang diucapkan oleh si jariyah ini yang dimaksud adalah fauqas sama. Yang dimaksud di atas arsy. Selamat jariyah ini. Ya, si jariyah ini bukan sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha. Tidak, jauh. Derajatnya di bawah Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Tapi selamat akidahnya. Kenapa? Tidak terkena syubhat. Syekh Albani membandingkan budak perempuan ini dengan siapa? Kalau antum pernah dengar. Dibandingkan dengan siapa? Syekh Al-Azhar. Dosen-dosen, profesor, doktor Al-Azhar Kairo. Yang rata-rata mereka, ini saya mengutip Syekh Albani ya, rata-rata mereka mengatakan, Allahu fi kulli makan. Allah ada di setiap tempat, ada di mana-mana. Mirip dengan apa yang ada di negeri kita ini. Sebagian tokoh kita tokoh. Saya katakan tokoh justru yang awam tadi. Kita serahkan kepada yang di atas. Sesuai dengan fitrah. Kalau antum masih ingat bagaimana seorang syekh besar Asy'ari hafal Al-Quran beliau, hafal ribuan hadis, tunduk, mengaku kalah, jujur dengan seorang anak muda Hamzani. Karena apa? Karena sesuai dengan fitrah. Ketika anak muda ini duduk di majelisnya si syekh ini, di mana syekh itu mengatakan bahwa Allah tidak berada di satu tempat, Allah tidak berada di satu titik. Allah ya di mana-mana, di kanan, kiri, depan, belakang, dan seterusnya. Pakai qala Allah, qala Rasul, pakai dalil. Memang ada dalilnya. Dalil yang tidak sahih, sebagian sahih. Kemudian anak muda yang cerdas ini mengatakan, ya syekh, saya mohon jangan pakai ayat dulu. Jangan pakai hadis dulu. Mohon syekh dengan hatinya, dengan fitrahnya. Dengan apa yang ada di hati, di fitrah yang Allah berikan kepada kita semua. Mohon apa yang ada di hati Anda hilangkan bahwa Allah itu ada di atas. Mohon dihilangkan itu perasaan itu. Syekh ini jujur. Syekh ini terkena syubhat luar biasa tapi jujur. Beliau mengatakan setelah diam lama, kaget. Ya, diminta oleh seorang anak muda Al-Hamdani ini untuk menghilangkan fitrah perasaan naluri yang ada di dalam hati bahwa Allah itu ada di atas. Tolong bayangkan bahwa Allah ada di sebelah kiri Syekh misalnya. Bayangkan oleh Anda bahwa Allah ada di bawah Anda atau di belakang Anda. Tolong bayangkan, enggak sanggup. Enggak sanggup menghilangkan bayangan fitrah naluri bahwa Allah berada di atas. Sebagaimana ketinggian Allah, sifat al-ulu. Bahwa ketinggian Allah tidak sama dengan ketinggian makhluk. Rasulullah itu kan tinggi namanya, derajatnya. Orangnya ya rendah di situ-situ aja kan. Kan menempel di bumi beliau. Ya kalau masalah tinggi kan lebih tinggi Abu Bakar daripada beliau kan begitu. Ya, artinya ketinggian Rasulullah itu ilmunya, ketakwaannya, akhlaknya, namanya,
sebutannya, bukan fisik. Nah, orang-orang yang terkena syubhat Mu'tazilah, Syariah, Maturidiyah dan seterusnya ingin menyamakan Allah dengan Rasulullah, dengan makhluknya. Jadi Allah Maha Tinggi itu apa? Ilmunya, kekuasaannya. Adapun zatnya tidak. Zatnya ya campur aduk dengan kita, bersama kita. Nah, ini batilnya di sini. Padahal yang benar, Allah itu tinggi namanya, tinggi ilmunya, tinggi kekuasaannya, dan tinggi zatnya. Dan itu makna bahwa Allah itu Az-Zahir, laisa fawqahu syai'. Tidak ada apapun di atas dia. Jangankan di atas dia, di kiri kanan dia tidak ada apa-apa. Betul-betul Allah berada di atas semuanya. Sesuai dengan fitrah. Nah, disinilah Ahlus Sunnah datang di tengah-tengah firqah dolal ini, mengembalikan manusia yang sesat itu kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrahnya. Ya. Maka bisa disimpulkan bahwa yang tidak, dalam masalah ini dulu ya, dalam masalah Allah bersemayam di atas arsy, Allah ada di atas, masih mending yang enggak pada ngaji itu, yang tidak belajar itu, daripada belajar tapi belajar kepada orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah dan seterusnya. Kalau kita belajar dan ternyata sesuai dengan manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, walillahilham, nikmat yang luar biasa. Luar biasa, tentu lebih baik daripada mereka yang tidak belajar walaupun sama-sama tidak terkena syubhat. Ya, karena mereka hanya bisa untuk dirinya sendiri tanpa ilmu kan, tanpa hujah, tanpa dalil, qala Allah wa qala Rasul, tentu hanya bisa untuk dirinya sendiri. Ketika tidak terkena syubhat. Kalau terkena syubhat, barangkali lain lagi. Ya. Beda dengan yang punya pondasi ilmu. Syubhat datang, insya Allah selamat. Ya. Walaupun tentu kita tidak boleh mendekati syubhat.